kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan beri kurban darah-Mu. Berilah damai yang bakal. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu, kasih karunia dan damai sejahtera memenuhi kamu. Salam bagimu juga. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 72 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja Dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Kiranya menolongi dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan. Kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Menolong orang-orang miskin. Tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dari samanya. Dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, Yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memuji seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Opuang kamasei tudatu. Opuang kamasei tudatu, miadai kamayoloamni, laliben katonganan mipa, malam lama parentah, natontong ungkarin manita, umpabutu kamarang masa, dengan nopak kadatuana, bintin tong-tong salakona. Perintah mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi,
Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Aku dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Saudara-saudara, pada Minggu Advent ini, kita diingatkan tentang penantian dan pengharapan kepada Taruh Kisai, yaitu Yesus Kristus. Dialah juru selamat dunia ini, sehingga kita menaruh pengharapan kepadanya. Dalam kerendahan hati, mari mengaku kelemahan dan dosa kita. Ya Tuhan, sepatutnya kami menaruh harap hanya kepada Yesus Kristus, Sang Taruh Kisai. Namun sedemikian kami justru menaruh harap pada diri sendiri, harta kami, dan kekuatan-kekuatan. Ampunilah kami yang berdosa. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup
semarak bintang-bintang, kemanakah manusia, dosanya tak terbilang. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tarp yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 72 ayat 10. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, ada berkat dari jemaat untuk diuangkan. Ini untuk pembangunan. Pisang dihargai. Dihargai. 100. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, pisang lagi
untuk pembangunan. Dihargai. Dihargai. 20.000. Satu kali. 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. 50.000 di belakang. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Ya. Ya, puding untuk pembangunan. Ya, dihargai. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Ya, alpukat untuk pembangunan alpukat dihargai. 50 di belakang satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Tolong angkat tangannya. Ya, Arabisa. Dorabisa untuk pembangunan dihargai. Ya, dihargai. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Mohon maaf, tolong diangkat tangannya. Ya. Pembangunan. Ya. Untuk pembangunan 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Mohon diangkat tangannya yang. Oh, ya. Untuk panitia Natal lada katokon enak di ditutup. Ya, dihargai untuk panitia Natal. Nah, kita akan Natal tanggal 27 Desember. Ya, tadi di belakang 50 ya? Ya, 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Tolong diangkat tangannya. Bang. Ya, kue untuk pembangunan. Oh, kacang telur. Ya, dihargai. Sudah dekat Natal ini, lumayan untuk persiapan Natal. Ya, dihargai. Untuk Natal untuk panitia Natal. Ya, dihargai. 20 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Ya, Ibu Majelis. Untuk panitia Natal Lombok. Ya, dihargai. Untuk panitia Natal. Ya, 20 dari belakang. Satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Mungkin aja.
Ya, ini kue untuk pembangunan. Ya, dihargai untuk persiapan Natal. Dihargai 21 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, untuk panitia Natal tolong dihargai. Berat. Ya. 20 dari belakang. 1 kali. 2 kali. 50. 3 kali. Tolong diangkat tangannya, Bu. Tolong. Ya, untuk sekolah minggu sayang anak. Dihargai. 50 di belakang. 2 kali. 3 kali. Ya, untuk sekolah minggu. Ini dihargai. 100 belakang 3 kali. Sekolah minggu dihargai. 50 2 kali, 50 3 kali. PPGT kaum muda yang punya anggota remaja silakan dihargai. 103 kali. Ya, terakhir di Pamasa CTE 100 dari belakang, 101 kali untuk pemuda, 100 200 belakang, di depan belakang, 200 dari depan tapi duduknya di belakang, yang duduk di depan 200 1 kali, 200 2 kali, 200 3 kali. Tabe, tolong angkat tangannya. Ya. Kembali, terima kasih yang mengembalikan lelangnya. Tuhan memberkati dan memberi berkat yang lebih. Ya, dihargai. 100 di belakang, di depan. Ya, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Tapi tolong diangkat tangannya. Kembali untuk PPGT, generasi muda harus dibina. Ya, hargai. Hargai. 50 1 kali, 100 1 kali. Ya, siapa tahu naik lagi. 101 kali, 102 kali, 102 setengah, 103 kali. Ya, itulah hasil lelang kita. Kami dari majelis ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur menjelang siang ini Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan waktu yang indah untuk memberikan persembahan, baik berupa uang, natura, maupun diri kami Tuhan. Semuanya ini boleh kami persembahkan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Bapa Surgawi. Dan yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan menolong kami, mengasihi kami, agar kami boleh pergunakan dengan baik Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 289 ayat 8 sampai ayat yang 9. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita siapkan bacaan hari ini dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, Roma 15 ayat 4 sampai 13, dan Matius 3 ayat 1 sampai 12. Yesaya, Roma, dan Injil Matius. Kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Bapa pengasih penyayang dan penyelamat kami. Engkau sudah sertai kami seminggu yang lalu, dan sekarang di hari perhentian Engkau perkenankan kami bersekutu di tempat ini untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, memuji nama Tuhan bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Adalah kebahagiaan bagi kami bila kami bersekutu di dalam nama Tuhan, dan kami yakin kemuliaan Allah melingkupi kami. Di tengah persekutuan ini ya Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu kepada kami, yang akan kami baca dan dengar bersama dari kitab suci. Kuduskanlah kami, terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Kami dapat berbicara sesuai dengan kehendak Roh, dan kami memahaminya. Jauhkan kami dari segala dosa dan pengaruhnya, supaya hidup kami konsentrasikan untuk Tuhan, untuk firman Allah ini,
Berbicaralah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita yang kedua, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Berikan judul Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Firman Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan kita yang selanjutnya dari Roma 15 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku-suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya,
Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan. Amin. Maranatha, 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 amin. Inilah Injil Yesus Kristus yang ditulis Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin, firman Tuhan. Shalom. Selamat memasuki minggu Advent kedua. Selamat kepada PWGT ulang tahun ke-59. Matuyan na PKB. Tema kita
pengharapan kepada Taruk Isai atau Tunas Isai. Maranuanan lako tarukuna Isai. Isai itu ayah Daud. Biasa Kristus disebut anak Daud, Kristus anak Daud. Apen dari bahasa Latin adventus artinya kedatangan. Jadi bukan menanti ya. Pernah saya dengar advent itu menanti. Kedatangan. Kalau di lapangan terbang ada adventus artinya kedatangan. Tetapi kita menanti kedatangan orang yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan, kita rindukan atau pemimpin. Jadi kita menanti kedatangan Tuhan. Sekaligus kita menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Tak ada kuala sudah beratu kedua kalinya lah. Tapi kona ngalap apa lah, ngalam apin luana mose. Artinya kedatangan kembali. Dalam Mazmur 130 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, aku mengharapkan kedatangannya. Jadi menanti-nanti berkaitan dengan pengharapan yang kuat. Juga dikatakan jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pengawal pada waktu malam selalu mengharapkan menanti-nanti nak wakin nadelle ke moto tu loken nama siang moto tikaru udu aku melayo. Jadi sangat menantikan kekuatan apa? Penantian yang begitu kuat. Tetapi dalam penantian itu kita tidak pasif ya. Kita aktif. Di dalam Lukas 12 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi aktif dalam menanti kedatangan Tuhan. Jadi itu pengharapan. John Calvin katakan, berbahagialah hamba, harapan tidak lain adalah keteguhan Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Padang, dan di tempat lain, mungkin banyak orang kehilangan segalanya. Naomi juga ketika meninggalkan tanah Moab, nakuasang ibang marah, artinya pahit. Tak ada apa-apa, habis. Tapi dia masih punya apa? Pengharapan. Muita emotopan tapi di siapa pengharapan. Itu kekuatan iman, itu keteguhan iman. Dan banyak orang bangkit hebat karena dia punya pengharapan yang besar. Nah di situ iman. Yang motornya timena kata, jangan sampai kehilangan pengharapan. Kalau dia masih punya pengharapan, dukung dia. Jadi harapan itu kekuatan. Ya ada yang katakan harapan itu adalah mimpi orang-orang yang tidak sedang tidur. Harapan itu kekuatan, ya saya sudah katakan tadi, muita emo apa-apa tampui. Tapi jangan kita kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita patah arang. Ya tema kita Maranuana lakotarukuna Isai atau pengharapan kepada Taruk Isai. Makin berat tekanan hidup, makin kuat kerinduan datangannya penyelamat. Bencana alam misalnya di Sumatera yang begitu menakutkan atau
mengerikan, kuat juga pengharapan datangnya pertolongan. Ebit G. Adil bukan kota penanian toh. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan lah. Atau mungkin ini hukuman. Ya, kita tidak tahu, Allahu alam, saya tidak tahu. Mungkin itu nubuat. Jadi kita rindukan datangnya penyelamat, datangnya pemimpin, datangnya raja yang akan memerintah dengan adil dan benar, damai sejahtera. Itu dirindukan. Di Jawa dulu pernah ada kerinduan datangnya munculnya Ratu Adil. Di Amerika Latin pernah muncul teologi pembebasan. Karena begitu kuatnya tekanan, kekangan, sehingga orang menantikan datangnya penyelamat yang melepaskan dari segala belenggu. Nah, itu juga dialami pada zaman Pemazmur 72. Itu juga dialami pada zaman Yesaya. Sehingga umat Tuhan begitu kuatnya menantikan, merindukan munculnya seorang raja dari tunas Isai, dari pangkal Isai yang akan memerintah. Di doa untuk raja, di Mazmur 72 itu adalah Mazmur raja. Supaya pemerintahannya adil, benar, membela orang miskin, menghukum orang yang salah, berdosa, dan memerdekakan. Dalam doa di Mazmur 72 itu doa supaya Allah memberikan hukum-hukumnya kepada raja, hukumnya. Dalam bahasa asli hukum itu mispat. Mispat tidak sama dengan yang dimasukkan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tidak. Hukum itu dapat juga membela hak orang lemah. Jadi raja yang akan muncul dari taraf Isai itu akan membela hak orang lemah. Biasa di dia lagi banget apa datang. Dia akan menghakimi dengan benar dan menghukum yang salah. Tidak menghukum, tidak menghakimi menurut kata orang seperti tadi. Atau sekilas pandang. Biasa kile. Manitarangi joi misa atau takut. Oh, malah salah tuh. Langsung kita menghakimi. Baru kata orang kita sudah menghakimi. Mana si pintas tatiro tak hakimi mi. Raja yang kita doakan, dia akan memberi hukum yang adil dan benar. Yesus kan dihukum menurut kata orang. Yesus diadili menurut kata orang. Orang tidak bersalah dihukum. Nah, makanya dari Mazmur 72 itu ayat 2 sampai 11 itu dimulai dengan kata kiranya. Semuanya kiranya. Itu kan harapan. Kiranya, harapan supaya raja dari taraf Isai itu akan seperti itu. Harapan dari tunas Isai, taraf Isai itu dari anak Daud, dari Salomo, dan itu menunjuk kepada Mesias. Mesianik. Mesias dalam bahasa Ibrani ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu Kristus. Artinya yang diurapi. Nah, demikian juga dalam Yesaya 11 itu dirindukan datangnya Raja Damai. Bayangkan dalam Yesaya itu gambaran mengenai raja itu yang akan muncul dari tunggul Isai, dari taduk Isai, dari pangkalnya akan tumbuh, tak ada rempo buangin. Ya bahasa Toraya, kalau rempo buangin tak apa-apa lah. Ini dia bertunas dan
memberi buah. Lebih luar biasa. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Itu menunjuk kepada Mesias. Ma'adulullah kau nasa ng Yesus. Yang tabasa surah Amarat perjanjian lama. Ma'adulullah kau nasa ng Yesus. Yan na tapamaliseng salah toh. Termasuk persembahan atau korban-korban dalam perjanjian lama. Itu semua menunjuk kepada Kristus. Nah kalau tunas Isa ini yang akan memerintah, maka damai sejahtera bumi akan dialami. Bukan main, luar biasa damai itu ya. Anak-anak bermain di lubang ular beludak. Dalam terjemahan baru itu ular berbisa. Bahasa Toraya Jawa tok pula arame. Ya, singa, serigala, domba akan makan bersama-sama. Oh, si pakabo orok. Kayaknya atau tema biasa masyarakat dan asu si porele. Ya. Artinya damai sejahtera, artinya damai keamanan, kasih. Itu sangat didambakan dan itu makin kuat sampai Yohanes datang. Datang menjadi perintis. Itu yang juga digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 15. Bahwa dia menulis bahwa pengharapan bangsa-bangsa lain akan kehadiran tunas Isa. Dalam konsep umat Tuhan saat itu umat Israel termasuk orang Farisi tadi dan orang Saduki, bangsa-bangsa lain disebut bangsa kafir. To kafir dalam bahasa Toraya. Kasihan. Disangka mau jadi kayak bangsa-bangsa lain to kafir. Oh, tamam kami ke neraka. Kami apa bang pokok yang penting anak-anak Abraham nala suruh kamu kami gini. Itu konsep mereka. Padahal harapan juga bangsa-bangsa lain ada dikatakan dalam Yesaya, ada juga dikatakan berkat kepada Abraham bahwa bangsa-bangsa lain akan berduyun-duyun datang ke Sion, ke Yerusalem. Yesus itu laron. Apa itu laron? Arari lah. Mani lampu jadi terang Allah di Yerusalem akan datang berduyun-duyun bangsa-bangsa lain untuk menerima terang itu. Nah, Kristuslah terang dunia. Nah, itu selalu didambakan dan diharapkan dan dalam Roma agar semua bangsa memuliakan Allah dan yang kuat akan menolong yang lemah. Dan semua kita ada kelemahannya. Kita saling menolong. Ada ikatan kasih. Kalau kita datang di gereja seperti ini, ada ikatan kasih. Coba rasakan Bapak Ibu. Kalau kita hadir di pertemuan-pertemuan lain, dan kita hadir di gedung gereja seperti ini, lain ya. Lain. Ada damai di hati. Mito teh tanda itasitiro di gereja. Wih, ini hati sudah langsung merasa damai. Malik ismalo ton na matakut-takut kena den to tatan itu sarani, oh ada damai. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus supaya kita sehati sepikir. Kita saling menguatkan. Kita kuat dalam iman dan pengharapan. Nah, kemudian dalam Matius 3 tadi mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu tampil di padang gurun Yudea. Gurun Yudea itu bagian barat dari Laut Mati atau Laut Garam. Ya, juga dari muara Sungai Yordan ke Laut Mati itu bagian baratnya itu. Saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah belajar ilmu Palestina, ilmu petanya. Baik Papa Ana sundum bene menolako.
Ya nama mana dulu rok ya lewan di to. Soalnya kan kami rok to. Bagian barat Laut Mati itu ada gurun Yudea. Nah di situ Yohanes tampil dan tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh dari Yerusalem dari sekitar Yordan, sehingga banyak orang datang berkumpul mendengarkan. Tentu juga orang sudah pernah dengar nubuat Yesaya bahwa ada suara orang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu Yesaya 40 ayat 3. Tantu dan tandai mau tahu ketua den nubuat Nabi Yesaya susito. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Atau kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah. Cuma Matius lebih suka memakai kerajaan sorga karena orang Yahudi takut menyebut nama Allah dengan sembarangan. Daripada tidak dibaca, lebih baik pakai kerajaan sorga. Sudah dekat. Sadio namai. Nakwat toranya sadio namai samen tangan araranda makin dekat. Artinya kita harus siap menanti kedatangannya itu. Makin dekat. Dan ini Yohanes sudah persiapkan jalan. Artinya bertobatlah. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, artinya bertobatlah. Maka Allah akan mengampuni dosamu. Kalau pakaiannya disebut tadi dari jubah bulu unta, dari ikat pinggang kulit, makanannya belalang. Belalang itu halal ya saat itu. Dan madu hutan. Itu artinya kerelaan, kesederhanaan, dan kerelaan untuk melayani. Yohanes rela untuk hidup sederhana demi menjalankan tugasnya yang suci. Kami pendeta pada zaman-zaman dulu, lai mau 50 tahun pensiun teh, biasa tengah malam dulu nak gajingki. Budak banget tuh nunggak. Tapi kami tetap hidup. Dan kami tetap melayani. Yang mengisi hidup kami, pikiran kami adalah melayani Tuhan. Melayani jemaatnya dan semua orang. Kami tidak pernah pusing soal makan apa yang kami makan atau tidak. Kami percaya bahwa kita akan tetap hidup. Nah, Yohanes rela hidup sederhana untuk menjalankan tugasnya yang suci. Maka datanglah orang-orang dari Yerusalem, Yudea, sekitar Yordan sambil mengaku dosanya untuk dibaptis. Banyak juga orang Farisi, Saduki yang datang ingin dibaptis. Yohanes katakan, kamu, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu keluar dari ancaman kebinasaan, maksudnya itu. Hasilkanlah buah yang baik. Hasilkanlah buah pertobatan. Jangan kamu menganggap bahwa kami keturunan Abraham. Yang penting kami beribadah. Yang penting kami turunan Abraham. Mipisah-pisah kalau minggu. Apa bang mau kipogok keturunan Abraham. Nala salama aki. Yohanes katakan tidak. Allah dapat menjadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Miate batu ke mengaku punga Yesus atarukun na Isai juru selamat anak-anak duka Abraham toh. Namanya bati enak di Abraham kita itama apa tongan. Bati enak dia ular beluda kato, ular rame. Lalu Yohanes membaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang lebih berkuasa melepaskan kasusnya saja aku tidak layak. Pekerjaan seorang hamba itu melepaskan kasut dari tuannya ya. Itu pun saya tidak layak. Tomindar adik-adik. Dia yang akan datang itu.
dan roh Tuhan ada padanya. Dia akan membaptiskan kamu dengan roh dan api. Artinya Mesias itu, Taruk Isa itu yang akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Ada yang tanyakan bagaimana dimaksudkan dengan membaptis dengan roh? Artinya dia yang akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Seperti pada hari Pentakosta. Dan api. Api itu bisa juga tanda Roh Kudus, tapi bisa juga penghakiman. Api bisa juga membersihkan dari segala kotoran. Jadi Mesias berperan sebagai hakim dan juga membuat apa? Dikatakan tadi alat penampi. Manta api. Yaitu langkona sisa rombonan. Yaitu malapuna torro. Jadi Kristus datang menghakimi. Yang percaya diselamatkan, yang tidak dihukum. Itu hakim yang benar. Tapi kalau hakim, orang salah juga dibenarkan, tidak dihukum, nah itu bukan hakim yang benar. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa penekanan. Pertama, Yesus Kristus Taruk Isa yang menyelamatkan. Dia lagu tolak. Terbit sepucuk taruh di tunggul Isai. Ya kan? Yang pada masa lalu diberitakan Nabi. Dia yang telah dinubuatkan, dinantikan, Roh Tuhan ada padanya, pemerintahannya adil dan benar, penuh hikmat, pengertian, tidak menghakimi menurut kata orang, membawa kedamaian dan kesejahteraan. Itu. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus Kristus Taruk Isa itu. Yang kedua, berpengharapan kepada Taruk Isa menghidupi pertobatan. Bagi Yohanes Pembaptis, pertobatan merupakan syarat mutlak untuk menyambut karya keselamatan dari Yesus Kristus yang adalah Taruk Isa itu. Ya, kalau kita mau sambut kedatangan Kristus, kalau kita mau sambut Tuhan, bertobatlah. Nah, situasi ini ditujukan juga kepada semua orang. Warga jemaat, keluarga, pimpinan gereja, pemimpin dalam masyarakat, pemerintah. Maukah kita bertobat, merendahkan hati, menjadi teladan? Teladan dalam berlaku adil, teladan dalam mengampuni sesama, memperjuangkan kesejahteraan orang lain. Yang terakhir, pertobatan sejati menghasilkan buah. Kumi kayu kita ana membuat leleng ni tu kita ega ina apa buat anda sangat di penganan jo payu ayu jo. Tapi biasa dikatakan nanti siapa buat nanti ada siapa itu. Jadi Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa pertobatan bukan sekadar ritual atau pengakuan di mulut asal apa tongan ki, tetapi harus dibuktikan dalam perubahan hidup. Yang ni kuat anu minta kilo minggu ke apa tongan kan ni. Itu pembenaran diri. Si masa di kuat anu minta akan mikir kumanda ke dia akan ni. Tak potongan tolak. Anu minta kumanda ke dia akan ni. Tapi umban ni butina kumadi aku nata em kumande berarti mak pakai nak kok. Isi bangsa tak. Jadi pertobatan itu mesti berbuah.
nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman tanpa perbuatan mati menurut Yakobus. Memang kita diselamatkan hanya karena iman, sola fide, sola gratia, hanya anugerah. Tetapi iman yang benar harus nyata di dalam perbuatan. La sombo ya langkatuan dak kumatoma apa to ganti. Baptisan awal yang kita terima itu menghidupi kita kepada pertobatan. Pola hidup, pikiran kita, perkataan dan sikap. Ya tu tanga ata disi patangara melo. Da ana disi tama tu karake dawangalan. Ya nak karake matanga atas sepenanta ya. Biasanya juga sikap juga akan nyata juga bahwa ini tidak benar. Hidup yang berpengharapan meneladani Kristus taruh isai. Misalnya rendah hati, mengampuni. Nah biasa no akin pagari paranta marupa tau. Deng kutopis satu kami anak pagari minta atau anak wah tak aku nakut tengah panita ma pagari punga matu ya. Seperti itu ngantau apa sudah kan salah. Artinya dia tidak mau mengampuni. Mengampuni orang itu kekuatan ya. Orang yang berjiwa besar itu sabar dan mau mengampuni. Kemudian lemah lembut. Artinya dengan kehadiran kita orang lain akan merasa damai. Kita peduli berempati pada orang lain sorongina. Kadang-kadang kita rela berkorban. Doki luar tanden tu tahu bayine ba tu tama atam ko medika. Tapi asal no opakawang ki te bimuan ni. Beni iko mono ko. Perbuatan-perbuatan itu bisa mengubah seseorang. Mengubah seseorang. Biasa diam-diam tempe kutangki minta kata. Orang akan tanya kita. Bayina tak ada tanda. Tapi dia akan mulai tanya kita siapa orang itu. Itu namanya memelihara kekudusan hidup. Saudara jemaat percaya bahwa Roh Kudus yang memampukan kita meneguhkan iman kita untuk tetap kuat dalam iman dan pengharapan sampai Maranatha. Amin. Tuhan, kuatkanlah iman dan pengharapan kami. Dalam menanti kedatangan Tuhan. Dan bimbinglah kami Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Juga dalam menjalani masa-masa Advent. Acara PWGT. Tiba saatnya kita akan masuk dalam simbolis HUT ke-59 PWGT dipandu oleh Ibu Mariana. Pada Ibu disilahkan. Seluruh kaum ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita lakukan Mars PWGT. Tengah samudra, tegak menghadapi badai dunia.
sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah, jayalah. Terima kasih, silakan duduk. Dengan kasih kami mengundang pengurus PWGT Jemaat Karambe, semua pengurus PWGT untuk maju ke depan, di depan kue. Silakan berada di depan kue. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini PWGT genap berusia yang ke-59. Sejarah PWGT mencatat bahwa awal mula terbentuknya persekutuan ini didasari oleh terbangunnya 3 kelompok kaum ibu. Yang pertama di Rantepao, mereka memberi diri atau mereka menamakan diri Persekutuan Kaum Ibu Dorcas. Dan di Makkale mereka menamakan diri Persekutuan Kaum Ibu Esther. Dan di Makassar mereka menamakan diri Kaum Ibu Elim. Mungkin masih ada persekutuan-persekutuan lain yang tidak tercatat, tetapi pada tahun 1955 inilah 3 nama kelompok persekutuan yang sempat terekam di dalam sejarah PWGT. Melalui persekutuan inilah mendorong lembaga pembinaan kader atau LPK Gereja Toraja untuk menghimpun ibu-ibu dari beberapa klasis di Tangmentoe, dan tepatnya pada tanggal 4 Desember 1966 lahirlah Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Berangkat dari tahun 1966 menuju ke tahun 2025, hari ini mereka merayakan ulang tahun yang ke-59. Panjang umurnya, sehat badannya, kita angkat lagu ini bersama-sama. Semoga PWGT terus seperti karang di tengah lautan yang teguh walaupun banyak badai yang menghantam.
panjang umurnya, sehat badannya. Mari kita sambil bertepuk tangan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya. Mari saya mengajak semua Bapak Ibu untuk bertepuk tangan dan PPGT kaum Bapak Sekolah Minggu untuk bersama-sama memeriahkan simbolis ulang tahun PPGT yang ke-59. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat. Berturut-turut kami mengundang Bapak Pendeta selaku pewarta firman hari ini. Silakan mengambil tempat di bawah. Bapak Pendeta, salah seorang perwakilan dari majelis yang mengangkat pelayanan hari ini. Silakan mengambil tempat ke depan. Panjang umurnya, kita nyanyikan terus lagu ini. Di dekat pohon Natal, Pak. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, berikut perwakilan dari PKB. Silakan mengambil tempat di depan. Perwakilan dari PPGT, silakan yang hadir saat ini. Perwakilan dari Sekolah Minggu boleh ke depan. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya di dalam Tuhan. Perwakilan dari Sekolah Minggu, kalau tidak ada pengurusnya, anak Sekolah Minggu boleh ke depan yang hadir dalam ibadah saat ini. Ayo. Selanjutnya perwakilan dari lansia berturut-turut dari Tondok Lombok, Ibu Dr. Seli, silakan mengambil tempat di depan. Ibu Batotana dari kelompok Toalo Alo, Nenek Kevin dari kelompok Rantai Power, perwakilan dari kelompok Karambe, silakan. Salah seorang perwakilan Nenek Duta, perwakilan dari Karambe Lansia, Nenek Duta silakan ke depan. Perwakilan dari Karasik A, silakan satu orang ke depan. Panjang umurnya, sehat badannya. Perwakilan salah seorang lansia, salah seorang perwakilan dari lansia silakan mengambil tempat di depan. Pengurus lansia atau lansia yang hadir hari ini silakan. Perwakilan dari Karasik A, Ibu Norvi Taulabi. Karasik A, silakan Bu. Karasik B, mohon maaf, silakan mewakili PWGT dari Karasik B. Dan salah satu perwakilan dari Karasik A, mari ibu-ibu. Di dalam Tuhan, di dalam. Panjang umurnya, sehat badannya, sambil lilin dinyalakan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Masih terus dengan pujian ini kita angkat sembari kue akan dipotong, lilin akan ditiup oleh pengurus. Sehat badannya, di hitungan ketiga lilin akan ditiup oleh pengurus. 1, 2, 3. Iya, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk PWGT. Panjang umurnya. Kue akan dipotong oleh pengurus dan akan dibagikan kepada beberapa perwakilan yang telah diundang oleh PWGT untuk menerima kue ulang tahun. Mereka akan berbagi melalui kue ulang tahun sebagai rasa syukur dan rasa sukacita PWGT menikmati persekutuan sampai di hari ini di usia yang ke-59.
sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Potongan-potongan kue ini akan dibagikan oleh pengurus kepada beberapa perwakilan yang telah ada di depan. Juga bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih kepada kaum bapak, para lansia yang terus mendukung PWGT hingga berada pada usia yang ke-59. Banyak hal yang mereka jalani di dalam kehidupan sebagai persekutuan, banyak tantangan, tetapi puji Tuhan mereka tetap berdiri teguh seperti batu karang. Walaupun dihempas oleh ombak, tetapi mereka dengan tetap tegar. Mereka dengan penuh kesetiaan mengangkat pelayanan dan setiap tanggung jawab sebagai pengurus. Terima kasih kepada para lansia, orang tua yang terus mendukung, bahkan PKB, PPGT, sekolah minggu yang boleh bekerja sama di dalam berbagai kegiatan PWGT, dan terima kasih kepada semua pihak yang terus mendukung PWGT di dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih jika semua sudah mendapatkan kuenya, potongan-potongan kue itu. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Selamat ulang tahun. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu. Bapak Pendeta boleh silakan kembali. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Segenap kaum ibu, mari berdiri, kita angkat lagu himne PWGT. Ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja, menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya.
Jayalah PWGT, jayalah PWGT. Terima kasih, silahkan duduk. Disilahkan pujian lansia Jemaat Karambe. Mami itu ketulaguna lansia. Ya tutanga aku tak alula aku tahun-tahun 60-an.
membuai gitu, enak. Dalam doa syafaat yang kita bawa dalam doa yang ulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 1 sampai 7 Desember. Kemudian persembahan syukur Bapak Alexander Toban, Nenek Ricard, Nenek Masola, Bapak Joni T. Tangkesalu, Bapak Daniel Senobaan, Bapak MK Taulabi. Kemudian pemulihan dan masa lansia Mama Kepin, Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Nimpa, Nenek Hari, Nenek Dandi, Nenek Riel, Bapak Diel di Makassar, Nenek Fael, Nenek Prisil, Bapak Mendila Pongopadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Eka, Bapak PT Pak Kan, Kakek Rangga, Nenek Leda, Ibu Berta Tallo, Bapak Madi Mapandin di Makassar, Mama Erik juga di Makassar. Kemudian yang di rumah sakit Bapak Daniel Suba di Makassar, Nenek Pepi di Elim, Nenek Gerdi di Elim, Ibu Yohana Pakumpang, rencana operasi di Makassar, dan mungkin ada lain yang belum direkap di sini. Kemudian yang berduka keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa, Bapak Benyamin Salu, Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak DB Pakan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Karna Sarungalo, keluarga Ibu Dina Senga, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daus Sampai Arung, keluarga Bapak Daus Sapan, keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Daniel Suba, keluarga Bapak Agustinus Serianto. Kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, penghiburan, kegiatan Natal, dan tentu pemerintah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah syafaat kami. Kami mohon kiranya oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami tetap diteguhkan dalam iman dan pengharapan, dalam penantian akan kedatangan Tuhan kembali, juga di dalam perayaan-perayaan Natal tahun ini. Kiranya jemaat-Mu ini kembali dengan damai sejahtera, kembali dengan berkat-berkat dari Tuhan, dan dengan firman Allah yang memberi kekuatan dan iman dan pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, saudara kami yang berulang tahun. Sempurnakanlah sukacitanya di hari ulang tahunnya, dan juga yang telah memberi persembahan syukur, kiranya berkat Allah mengalir dalam hidupnya, selalu memperoleh apa yang dibutuhkan hari demi hari, bahwa Tuhan sungguh memelihara dan menjaga anak-anaknya. Tuhan terimalah segala persembahan syukur dan berkatilah
Demikian juga di masa pemulihan dan para lansia, kuatkanlah di masa-masa seperti itu kekuatan iman dan pengharapan akan membuat laksana korma berbuah sampai tua, menarik sampai kapanpun juga, karena berkat dan anugerah Tuhan. Juga yang di rumah sakit, berkatilah upaya perawatan, sembuhkanlah. Kiranya Tuhan berkenan supaya cepat pulih dan disembuhkan. Yang berduka hiburkanlah ya Tuhan, kuatkanlah, berikanlah iman dan pengharapan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi yang memisahkan kami dari kasih-Nya. Kami akan tabah dan kuat menghadapi gelombang kehidupan, suka duka kehidupan. Demikian juga kami doakan orang-orang yang menderita karena bencana alam di Sumatera atau di tempat-tempat yang lain. Kiranya Engkau ya Tuhan hadir melalui orang-orang yang memberi kepedulian, supaya mereka dapat yakin dan percaya bahwa Tuhan ada yang mengasihi dan menjaga. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayan-pelayan dalam jemaat-Mu, pendeta, penatua dekan, pengurus OIG, pengerja gereja. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan dalam mengangkat tugas dan pelayanan, dan Tuhan juga berkenan supaya melalui mereka damai sejahtera itu dirasakan, dialami oleh jemaat Tuhan, supaya segala hormat dan pujian selalu kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau juga memberkati kami dalam menghadapi kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan di bulan Desember ini, supaya kami memperoleh kekuatan kesehatan yang baik dan jauh dari segala penyakit, supaya kami dapat mengangkat tugas dan pelayanan atau tanggung jawab hanya karena Tuhan selalu ada menolong dan menguatkan kami. Ya Bapa, sempurnakanlah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Partai Jemaat. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan warta jemaat Karambe Minggu tanggal 7 Desember 2025. Dan sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Tupang STH yang sudah memimpin kita dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya terus memberikan kesehatan, semangat untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, dan terus diberkati bersama dengan rumpun keluarga. Juga terima kasih kepada segenap majelis gereja kelompok Tondok Lombok yang bertugas hari ini. Tuhan memberkati. Dan juga kepada Kantoria, organis dan operator LCD diucapkan terima kasih untuk pelayanan kita. Tuhan kiranya dimuliakan. Terima kasih juga untuk kehadiran setiap anggota jemaat
untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Warta Jemaat Karambe yang pertama, ibadah penghiburan almarhumah Ibu Agustina Datu untuk memasukkan jenazah ke dalam peti hari ini Minggu tanggal 7 Desember di kelompok pelayanan Panada. Kemudian yang kedua, rapat kerja PKBGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 8 Desember pukul 17 di gedung gereja Jemaat Karambe. Yang ketiga, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 10 Desember pukul 20. Pelayan Penatua Yusak Yokoyama melalui YouTube Jemaat Karambe. Berikut jadwal penghiburan almarhumah Ibu Brendina Patabang, kelompok pelayanan Pondok Lombok. Yang pertama, hari Jumat 12 Desember, doa pagi dilaksanakan pukul 8 dan ibadah penghiburan dilaksanakan pukul 17. Kemudian Sabtu 13 Desember, doa pagi pukul 8. Kemudian Minggu 14 Desember, pemindahan jenazah ke Lakbo. Kemudian Selasa 16 Desember, ibadah pemakaman di Lakbo. Kemudian warta jemaat yang berikut, pelayanan CD kepada anak-anak kita yang sudah menerima proses katekisasi, dan juga ada baptisan kudus untuk anak Joan Garcia Samba Langi dilaksanakan Minggu 14 Desember pukul 9. Kemudian disampaikan kepada anggota jemaat bahwa salah satu kegiatan sekolah minggu Gereja Toraja dalam perayaan Natal tahun 2025 adalah berbagi kasih. Karena itu diharapkan kepada orang tua untuk menyiapkan bingkisan kasih tersebut, misalnya sabun, odol, sikat gigi, sabun cuci, dan lain-lain. Akan diserahkan kepada anak-anak anggota diakonia Jemaat Karambe. Bingkisan kasih ini akan dikumpulkan pada saat ibadah perayaan Natal sekolah minggu pada hari Selasa 16 Desember. Yang berikut disampaikan kepada anggota jemaat bahwa Panitia Natal PPGT Jemaat Karambe akan mengadakan aksi masak nasi kuning dengan harga 30.000 per pack hari ini Minggu 7 Desember. Selesai ibadah pukul 6 pagi dan pukul 9 pagi di depan gedung gereja. Yang terakhir, pengakuan iman dan baptisan dewasa bagi Ibu Etrisna Ananda Sanda Saptung dan peneguhan CD bagi Bapak Joy Alfayanto, baptisan kudus bagi anak Gava Somakila dilaksanakan Minggu tanggal 21 Desember pukul 9 pagi. Demikian tambahan dan penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tumbuhlah tanah baru di Tunggul Isai yang pada masa lalu disyairkan Nabi, nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Inilah susah saya dengan
anaknya, lahir dari Maria, seorang putera, kudus dan mulia, firman menjadi daging, perawan bundanya. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan sukacita dan dalam pengharapan kepada taruh Isai, yaitu Yesus Kristus. Saya menaruh pengharapan kepada taruh Isai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mengakhiri ibadah kita lakukan lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang, membayarkan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga